udah tanya, kan katanya nggak ada lagi materi pengkayaan yang berikutnya. Jadi kalau misalkan lebih dari jam 10:04, maksudnya masih kekejar yang mau Jumatan masih bisa, gitu ya. Oke, untuk materi pengkayaan yang hari ini, itu materinya clinical science. Kemudian yang akan kita bahas, ini kita akan review, gitu ya. Kita akan review materi tentang gout, kemudian rheumatoid arthritis, osteoartritis, osteoporosis, dan toksisitas. Seperti yang saya bilang, saya tuh hari ini nge-review gitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan detail satu persatu lagi materinya gitu ya. Jadi hari ini tuh hanya nge-review karena waktunya juga memang tidak akan cukup ya, tidak akan cukup 1 jam kalau untuk menjelaskan detail satu persatu dari penyakitnya. Tuh, jadi apa namanya? Silahkan dicatat menurut Anda yang Anda perkirakan. Anda perkirakan itu penting, gitu ya. Atau misalkan tidak ada di slide-nya, gitu ya. Kemudian karena memang saya juga akan mereview, jadi izin nanti beberapa slide pasti saya lewat, gitu ya. Beberapa slide pasti saya lewat karena sebetulnya itu nanti bisa kalian baca eh apa namanya? Misalkan contoh obat-obatnya apa aja sih gitu kan ya. Jadi saya jelaskan prinsip dasarnya. Kemudian nanti contoh obatnya seperti apa itu sebetulnya bisa kalian baca. Gitu ya, karena ya sekali lagi waktunya nggak akan cukup gitu ya kalau kita jelaskan satu persatu. Oke, nah pertama beranjak ke sini ya. Ini kan yang pertama kali akan kita bahas itu adalah penyakit yang mungkin Anda juga sudah mengenal ya. Yang ini orang awam sering bilang ini adalah asam urat, gitu kan ya? Mana sih nulisnya? Ya, ini tuh asam urat. Kemudian kalau yang rheumatoid arthritis itu seringkali dibilang apa namanya? Ini ya, rematik gitu ya. Kalau yang rheumatoid arthritis, ini kalau orang awam ini juga sering bilangnya ini adalah rematik. Kemudian kalau yang osteoartritis sering juga dibilang radang di area sendi atau tulang gitu kan ya. Osteoporosis ini pengeroposan dan toksisitas tentu saja keracunan. Nah, eh, untuk yang gout, kemudian yang rheumatoid arthritis dan yang osteoartritis itu rata-rata memiliki gejala yang hampir mirip. Sehingga seringkali orang-orang itu sulit membedakan ini gout, rematik, atau osteoartritis. Gitu ya. Seringkali sulit dibedakan. Eh, Memang gejalanya apa yang seringkali dialami sama orang-orang atau penderitanya itu sering mengalami apa? Sebagian besar penderita pasti akan mengeluhkan apa namanya? Dia mengalami yang namanya pembengkakan gitu ya. Dia akan mengalami yang namanya pembengkakan atau kita menyebutnya sebagai inflamasi karena memang rata-rata orang-orang yang mengalami gout, kemudian RA dan OA itu juga memang mengalami inflamasi terutama di daerah kaki gitu. Nah, karena orangnya inflamasi atau bengkak, jadinya mereka itu seringkali merasakan nyeri. Jadi nyerinya itu timbul karena memang mereka mengalami inflamasi gitu. Nah, karena manifestasi yang muncul dari ketiga penyakit ini itu adalah inflamasi dan juga merasakan nyeri, maka tentu saja hal pertama yang harus dilakukan itu adalah menghilangkan atau menekan rasa sakitnya dulu gitu ya. Karena rasa sakit itu tidak nyaman untuk si penderitanya. Jadi apa yang harus dilakukan pertama itu adalah menekan rasa sakit gitu ya, mengurangi rasa sakitnya dulu. Sehingga guideline pertama untuk ketiga penyakit ini adalah atau tujuan pertamanya ini hampir sama nanti semuanya ya. Pertujuan pertamanya adalah menekan rasa sakitnya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita bicara apa namanya menekan rasa sakit, berarti kan kita tuh tinggal memberikan menyarankan obat-obat yang digunakan adalah obat-obat yang bisa menekan rasa sakit atau kita sebut analgetik gitu ya. Meskipun nanti kalian tahu analgetik ini ada yang steroid, ada yang non steroid gitu ya. Analgetik nanti ada yang steroid, ada yang non steroid.
Bahkan analgetik ini juga ada yang analgetik yang istilahnya analgetik kuat gitu. Jadi dia bekerjanya langsung di susunan saraf pusat atau kita juga menyebutnya sebagai analgetik yang opioid gitu. Nah, kemudian yang tujuan kedua apa? Tentu saja berarti mencegah kekambuhan gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk mencegah kekambuhan gimana? Ya kalau untuk mencegah kekambuhan gitu ya, ya berarti kan jangan sampai orangnya itu mengalami rasa sakit. Rasa sakit lagi. Jadi katakanlah misalkan dia sakit nih, kemudian kita sudah coba menekan rasa sakitnya. Menekan rasa sakit kita kasih analgetik. Tujuannya apa sih kita menekan rasa sakit? Tentu saja agar pasiennya itu tetap merasakan nyaman, kualitas hidupnya tetap dia rasakan lebih baik meskipun dia lagi sakit gitu ya. Karena orang-orang yang memang terbiasa bergerak kemudian tiba-tiba dia jadi tidak bisa bergerak karena tungkainya sakit gitu, kakinya sakit, itu merasakan hidupnya itu nggak berarti gitu. Misalnya aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makanya makanya dikasih obat yang bisa menekan rasa sakit. Nah, tapi setelah rasa sakitnya tertangani, gitu kan, jangan sampai orangnya sakit lagi. Kan nggak mungkin kalau orang itu harus terus-menerus menggunakan obat penahan sakit, gitu kan ya. Maka berikutnya adalah kita kasih obat yang memang nanti obatnya itu bisa mencegah kekambuhan dari penyakitnya. Katakanlah misalkan, kalau kalian tahu, gout itu penyakit yang terjadi karena tingginya asam urat. Berarti jangan sampai orang itu eh, merasakan sakit lagi karena dia asam uratnya tinggi. Berarti gimana caranya? Oh, berarti kadar asam uratnya harus kita turunkan. Maka kita bisa memberikan atau menyarankan obat yang bisa menurunkan kadar asam urat gitu. Ya, apa guideline-nya atau apa biasanya obatnya ya? Tentu saja misalkan Anda sudah tahu untuk obat yang bisa mengurangi kadar asam urat di dalam darah itu yang kelompok yang allopurinol misalnya atau nanti yang probenecid gitu ya. Ada urikosurik, ada urikostat. Itu ya. Jadi yang kedua tujuannya adalah mencegah kekambuhan. Kemudian yang ketiga adalah mencegah komplikasi. Nah, sama seperti yang mencegah kekambuhan. Pada prinsipnya, penyakit tidak akan mengalami komplikasi kalau tertangani lebih awal. Gitu. Kalau misalkan dibiarkan, tidak diobati, ya jelas nanti akan mengalami yang namanya komplikasi. Gitu. Tapi kalau yang sudah tertangani, ya kita bisa ini ya, bisa tangani lebih awal gitulah sakitnya. Oke. Nah, eh, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana obat-obat analgetik itu bisa kita gunakan. Obat analgetik gitu ya, yang sering kali yang tadi saya sampaikan, biasanya secara guideline terapi, yang pertama secara guideline terapi ya, yang pertama biasanya kalau misalkan orang sakit itu dikasihnya tuh paracetamol dulu ya, pilihan pertamanya. Kenapa paracetamol? Paracetamol itu dianggap obat analgetik yang paling aman. Ya, walaupun kita tahu paracetamol tetap dia tuh sebetulnya punya efek samping, gitu ya. Tapi dibandingkan yang lain, uh, paracetamol ini obat analgetik yang dinilai paling aman, gitu ya. Oke, kemudian biasanya kalau misalkan paracetamolnya itu tidak bekerja dengan baik, bukan tidak bekerja dengan baik ya. Kalau paracetamolnya pasti bekerja dengan baik, tapi maksudnya tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk menangani rasa sakit. Ini boleh kita kombinasi ya. Jadi kombinasinya misalkan paracetamolnya itu pertama kita kombinasi dengan analgetik yang topikal, gitu ya. Atau misal boleh juga kita kasih colchicine, gitu ya, kita tambahkan itu. Atau misalkan kombinasinya nggak bisa nih dengan analgetik yang topikal, berarti boleh kita kasih kombinasi dengan NSAID yang lain, gitu ya. Boleh. Sebelum nanti meningkat lagi. Tapi yang pertama biasanya paracetamol, kemudian boleh dikombinasi. Kalau misalkan memang dianggap belum cukup, paracetamolnya dikombinasi dengan analgetik yang topikal, misalkan terserah ya, apakah misalkan yang seperti capsaicin, minyak wali kukun gitu ya, atau misalkan mau yang ada di pasaran
gel natrium diklofenak gitu. Itu kan topikal ya dipakai. Atau misalkan diganti kolkisin atau dia kombinasi paracetamol, kolkisin gitu atau dengan yang NSAID yang lain gitu ya. Kalau memang dianggap belum cukup. Atau misalkan udah karena memang paracetamolnya nggak terasa membaik gitu ya, memang diganti aja sama NSAID gitu. Silahkan ya. Tergantung dari guideline-nya. Tapi tentu saja apapun keputusannya, dari setiap keputusan yang Anda buat itu pasti ada konsekuensinya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang NSAID, nih, kalau kita bicara tentang obat-obat NSAID, secara umum obat ini adalah obat non-steroid yang punya manfaat atau fungsi bisa menekan rasa sakit sekaligus biasanya memiliki efek sebagai antiinflamasi yang stabil. Gitu ya. Nah, secara umum mekanisme kerjanya adalah dia menghambat pembentukan prostaglandin karena prostaglandin itu yang memang bisa menyebabkan rasa sakit. Ya, jadi prostaglandinnya itu dihambat sehingga rasa sakitnya bisa ditekan. Nah, tapi selain itu juga ternyata ada konsekuensi dari penggunaan NSAID ini. Gitu ya. Maksudnya seperti apa? Secara garis besar, NSAID ini dia itu bekerja, ada yang memiliki efek analgetik lebih besar daripada antiinflamasinya, tapi ada juga obat yang antiinflamasinya itu efeknya lebih besar dari analgetiknya. Nah, yang bagian yang di depan Anda semua ini sudah disusun gitu ya, sudah disusun. Semakin ke arah kanan yang saya kasih tanda, itu efek analgetiknya lebih besar daripada efek antiinflamasinya. Sementara kalau yang ke arah kiri ini kebalikannya. Efek antiinflamasinya itu justru lebih besar dari efek analgetiknya. Manfaatnya untuk apa Anda tahu ini? Jadi paling tidak Anda tahu kalau misalkan orang sakit kepala gitu ya atau orang sakit gigi dan tidak ada inflamasi, mungkin kalau Anda memberikan obat-obat di sekitaran sini, ini akan punya efek analgetik yang lebih besar untuk menahan rasa sakit. Gitu ya. Tapi kalau orang yang rematik, orang yang asam urat gitu kan ya, mungkin dikasih obat-obat yang ini ya untuk sementara oke, hanya menekan rasa sakit tapi tidak menurunkan inflamasinya secara signifikan. Bisa, tapi tidak signifikan. Makanya obat-obat yang ada di area ini seringkali menjadi pilihan pertama. Kalau misalkan masih, kalau sudah tertangani oke, tapi kalau misalkan belum, maka berikutnya bisa beralih ke obat yang punya efek analgetiknya lebih kecil dibandingkan antiinflamasinya. Kenapa kita memilih yang antiinflamasinya lebih besar? Karena seperti yang tadi kalian tahu, yang gout, rematik, sama osteoartritis itu sakitnya terjadi karena pasiennya mengalami inflamasi. Gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah NSAID ini itu juga mekanisme kerjanya ternyata berbeda-beda. Ada yang memang tidak selektif, ada yang selektif di COX-1 dan ada juga yang selektif di COX-2. Gitu ya. Masing-masing obatnya ini memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Sebagai contoh, obat yang bekerja selektif di COX-1 itu memang secara efek dia punya efek analgetik yang lebih besar gitu. Tapi ketika dia menghambat prostaglandin dengan sangat kuat, pada saat yang bersamaan mukus lambung juga dihambat. Sel parietal lambung itu juga jadinya tidak terlindungi gitu. Karena sel parietal lambung itu perlu yang namanya prostaglandin. Karena itu tidak terlindungi, maka obat-obat yang bekerja di selektif COX-1 itu punya efek mengiritasi lambung atau mengalami gangguan saluran pencernaan. Gitu ya. Sehingga penggunaan obat-obat yang lebih selektif di COX-1 itu punya efek samping ke gangguan fungsi pencernaan atau lambung. Gitu. Nah, sementara kalau obat-obat yang selektif COX-2 berarti kalau ke lambungnya lebih aman. Gitu. Tapi ternyata obat-obat yang selektif di COX-2 itu juga punya resiko di gangguan kardiovaskuler. Gitu. Jadi efek sampingnya ke sana.
Sehingga tetap saja mau Anda memilih obat yang selektif di COX-1 atau yang lebih selektif di COX-2, Anda tetap harus mempertimbangkan kondisi pasiennya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung Anda kasih aja gitu, asal kasih tanpa Anda mempertimbangkan kondisi pasien. Nah, kalau ini terus nanti tujuannya apa, hubungannya apa sama kalau Anda ujian? Ya berarti kan tentu saja kalau misalkan ini yang seperti ini keluarnya di OSCE, berarti Anda harus menganalisa betul kondisi pasiennya itu seperti apa. Ya, Anda harus mencari data dan informasi yang lengkap terkait dengan kondisi pasien. Mencari data dan informasinya terserah Anda. Apakah Anda akan berdasarkan literatur yang memang disediakan atau perlu Anda tanyakan ke PS yang memang pasti ada di ruangan OSCE. Ya, karena kalau memang Yanpar eh, maksudnya CS gitu ya. Kalau yang materi yang CS itu pas OSCE-nya itu rata-rata pasti ada pemeran standarnya. Berarti informasi, data itu Anda bisa dapat dari situ. Gitu. Ya, nah, tapi kalau yang dari CBT, misalnya kan ini soalnya nanti keluarnya di soal CBT, maka Anda harus baca dengan benar vignette-nya itu seperti apa. Kondisi pasiennya tuh bagaimana. Jangan sampai Anda salah interpretasi yang pada akhirnya Anda jadi keliru pada saat memilih jawaban yang paling tepat. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari sini, berarti makin ke kiri ini makin COX-2 ya. Makin lebih COX-2. Anda lihat deh, meloxicam itu lebih COX-2 daripada celecoxib. Jadi nggak harus nih, kalau misalkan melihat yang dari sini ya, tidak harus yang ujungnya COXib itu lebih COX-2 gitu. Anda lihat, meloxicam itu lebih COX-2 dibanding celecoxib sama diclofenac itu juga nggak jauh beda. Ya, oke. Ya, ini berikutnya adalah eh, saya mereview sedikit tentang gout, tapi ya seperti yang tadi saya bilang ya, tidak terlalu detail. Gout ini gangguan konsentrasi asam urat di dalam tubuh dan biasanya ini sifatnya itu kronis gitu ya. Jadi perlu waktu lama sampai seseorang itu terpengaruhi metabolisme asam urat. Batasan yang normal itu laki-laki kurang dari 7,2, sementara kalau yang perempuan itu kurang dari 6. Artinya di atas itu orang sudah terindikasi mengalami yang namanya gout gitu ya. Oke, seperti yang kalian ketahui juga, asam urat ini bisa terjadi karena memang ada eh, apa namanya ada aktivitas dari kelompok santin gitu ya dan bekerjanya itu di ginjal gitu ya ada aktivitas dari kelompok santin yang bekerjanya itu di ginjal. Sehingga kalau memang kemudian kita ingin mengurangi produksi asam uratnya atau menurunkan kadar asam uratnya, kita bisa intervensi dengan memberikan obat yang bekerja untuk menghambat pembentukan santin ataupun pembentukan asam urat di ginjal itu. Nah, cuman sekali lagi karena ini terjadinya atau prosesnya itu terjadinya di ginjal, maka kalau obat ini terus-menerus digunakan, maka parameter fungsi ginjal itu harus Anda perhatikan dengan betul. Jadi harus direkomendasikan untuk selalu dicek parameter fungsi ginjalnya itu baik atau tidak. Gitu ya. Parameter fungsi ginjal yang paling cepat untuk bisa kalian ukur itu adalah creatinine clearance-nya. Jadi dari situlah gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau orang yang mengalami kadar asam uratnya itu tinggi? Seperti yang tadi saya bilang, asam urat ini manifestasi awal itu adalah inflamasi, gitu ya. Nah, cirinya inflamasi apa? Selain pasiennya mengalami bengkak, kalau misalkan mau dilihat secara detail, itu sitokin inflamasi itu rata-rata pasti keluar, gitu ya. Nah, karena sitokin inflamasinya itu keluar, maka yang berikutnya adalah terjadi kerusakan sel atau kerusakan jaringan gitu ya. Karena memang selnya rusak, jaringannya rusak, kemudian ada kematian sel gitu kan ya. Karena memang neutrofil yang keluar itu memfagositosis gitu. Jadinya ada kematian sel, kristalnya malah lebih keluar sehingga terjadi penumpukan terutama di area gitu ya. Kenapa sih numpuknya di area kaki? Ya kalau misalkan kita mau ngobrol gitu ya, maksudnya mau ini area kaki itu kan area yang ada di posisinya itu di bawah
paling bawah dari tubuh kita. Area kaki itu area yang secara umum dia pasti menopang berat badan tubuh kita. Kalau berat badan kita itu ditopang oleh kaki, maka secara tidak langsung darah itu juga pasti akan mengalir banyak ke area situ. Gitu ya. Terus kenapa? Ya masalahnya karena darahnya mengandung kristal, gitu kan ya, kristal natrium urat, ditambah lagi setiap benda itu kan punya massa, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kaki itu menopang berat badan, ya si kristal itu juga bisa bergerak ke arah bawah mengikuti aliran darah, ya kemudian terdeposit di area kaki, gitu kan ya. Karena memang pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, gitu kan ya. Gitu. Tapi sebetulnya kalau untuk deposit kristal natrium urat itu tidak harus selalu di kaki sebetulnya. Jadi bisa di mana aja. Hanya yang paling awal biasanya area. Ya, gout juga tadi saya bilang gout ini sifatnya juga kronis. Jadi kalau misalkan awal-awal gitu ya, orang itu juga kadang nggak paham kalau dia tuh sakit gout gitu ya, karena nggak ada gejala sama sekali. Mungkin orang hanya merasakan kakinya pegel gitu kan ya, ya maksudnya mungkin orang juga cuma berpikirnya mungkin saya kelelahan gitu, kakinya kok pegel, kakinya kok panas gitu ya, kok rasanya nggak nyaman nih gitu. Tapi nggak berpikir bahwa itu adalah asam gitu. Jadi nggak tahulah ini asam urat apa bukan. Kapan orang itu menyadari bahwa dia itu ternyata memang asam urat ya setelah dia melakukan hasil tes laboratorium dan hasil laboratorium menunjukkan kadar asam uratnya tinggi. Sebelum itu mungkin dia nggak sadar sih gitu bahwa itu adalah asam. Apalagi gejala asam urat, rematik, gitu ya, osteoartritis itu mirip-mirip aja semuanya. Ya, nah kalau misalkan sudah masuk di fase gout itu biasanya ada serangan. Jadi orangnya itu mulai merasakan sakit. Kenapa? Karena memang udah mulai deposit di situ. Terdeposit sampai bengkak gitu kan ya, dan itu pasti sakit gitu. Oke, nah kalau interkritikal ya pokoknya ini fase dia antara serangan akut. Oh ya, pada saat kita mengalami jangan kita. Pada saat pasien gout itu mengalami serangan akut, hal pertama yang menjadi rekomendasi awal untuk apoteker lakukan adalah menekan rasa sakitnya tadi. Jadi pada saat serangan akut itu harus menekan rasa sakit. Tapi sekali lagi, Anda tuh harus pintar-pintar baca soal, kemudian harus pintar juga baca situasi dan kondisi, gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan soalnya itu muncul di OSCE, katakanlah pasiennya memang mengalami serangan akut, gitu ya. Kemudian dia ke dokter dan ceritanya bahwa kemudian resepnya mau dites apa apa namanya ditebus apa sih istilahnya ya kita mau beli gitu ya mau beli resepnya dan Anda tuh ceritanya sebagai apotekernya. Nah, ketika pasien itu menyerahkan apa namanya resepnya, bukan berarti kemudian resep itu hanya obat penahan rasa sakitnya aja yang diberikan. Enggak maksud saya. Jadi kadang-kadang dokter itu, bukan kadang-kadang, kalau Anda ke dokter, dokter itu jarang hanya memberikan obat penahan rasa sakit. Biasanya dokter itu juga akan memberikan obat yang bisa menurunkan kadar asam uratnya dulu. Kadar asam uratnya juga. Selain yang bisa menekan rasa sakit. Nah, jadi kalau misalkan Anda lagi ujian OSCE, itu dapat resep yang seperti itu, pasiennya bilang, atau diagnosanya misalkan goutnya itu akut, gitu ya. Nah, bukan berarti obat yang diberikan itu obat yang menekan rasa sakitnya aja. Kemudian yang lainnya tuh nggak diberikan, tapi Anda kasih salinan resep, itu bukan kayak gitu. Karena secara prinsip, atau secara teori pun tadi udah disampaikan, memang awalnya adalah menekan rasa sakit. Serangan kurang dari 48 jam yang harus dilakukan oleh apoteker adalah mengurangi rasa sakitnya. Tapi setelah itu Anda juga bertanggung jawab untuk mencegah kekambuhannya. Gitu kan ya. Berarti kan kalau nggak agar dia tuh tidak kambuh, berarti kan kadar asam uratnya tuh harus Anda turunkan. Gitu. Jadi kalau di soal OSCE, titik poinnya itu bukan obat apa saja yang nanti Anda kasihkan, tapi bagaimana Anda memberikan memberikan informasi obat terkait dengan obat yang Anda berikan. Gitu. Jadi biasanya kalau OSCE itu uh, Anda tuh menganalisa, kemudian berikutnya Anda tuh memberikan informasinya tuh seperti apa terkait dengan obat yang nanti diberikan. Apakah obatnya itu harus diminum bersamaan atau yang mana dulu yang diminum, yang sesudah makan, sebelum makan,
Atau misalkan obatnya ada yang harus ditunda dulu, atau misalkan obatnya ada yang harus diturunkan karena misalkan dosisnya berlebih, atau obatnya yang diberikan itu nanti ada interaksi. Nah, analisisnya itu seputaran gitu ya. Jadi kalau dapat resep ya belum ada ceritanya juga. Apoteker mendapatkan 3 resep gitu ya dalam satu lembar, terus cuma dikasih satu aja. Nggak pernah ada ceritanya seperti itu ya. Anda udah PKPA nih semuanya, udah pernah PKPA. Nggak ada ceritanya PKPA, kemudian Anda terima resep dan cuma dikasih obatnya sebagian, padahal obatnya ada di apotek Anda semuanya. Kan nggak ada ceritanya seperti itu. Tapi kalau itu soalnya di CBT, nah seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan serangan akut, itu yang pertama harus dilakukan adalah menekan rasa sakitnya. Berarti kalau kata kuncinya di vignette itu ada tulisan rasa sakit kurang dari 48 jam atau misalkan terjadi serangan akut, maka pilihannya adalah diberikan obat penahan rasa sakit. Gitu ya. Nah, tinggal Anda baca lagi vignette selanjutnya. Tadi kan saya bilang kan, pilihan pertama itu paracetamol gitu. Tapi mungkin nggak sih soal CBT jawabannya paracetamol tok gitu ya. Karena kalau misalkan paracetamol aja, dokter tuh juga udah tahu kalau pasien yang sakit yang seperti ini, itu awalnya dikasih paracetamol. Dokter tuh udah tahu, nggak mungkin dokter nanya lagi apoteker. Gitu. Jadi kalau soal yang untuk apoteker apa? Biasanya kalau dengan paracetamolnya sudah tidak tertangani, dokter akan bertanya guideline kedua atau guideline ketiganya itu seperti apa. Nah, Anda untuk bisa lulus CBT, itu yang harus Anda pelajari. Guideline kedua, guideline ketiga untuk pengobatan penyakit itu apa? Gitu ya. Gitu. Tapi Anda tuh tidak akan tahu guideline kedua, kemudian guideline ketiga, kalau yang pertamanya juga Anda nggak tahu. Gitu. Jadi itu yang harus Anda hafalkan. Oke, ini hanya bagian mana aja ya yang bisa sakit. Eh, ini kadar asam urat normalnya sama yang apa namanya di pasien. Oke, ini terapinya tadi saya udah bilang ya, serangan akut, mencegah serangan kembali, berarti kan mencegah kekambuhan, kemudian mencegah komplikasi. Terapi yang non farmakologinya tentu saja seperti biasa pada umumnya menurunkan berat badan kalau yang obesitas. Ya, kenapa yang terapi non farmakologi ini saya sampaikan juga kalau untuk di CBT yakinlah gitu ya, tidak akan ada soal yang kayaknya terapi non farmakologi. Jarang lah kalaupun ada ya. Tapi kalau untuk yang soal OSCE biasanya terapi non farmakologi itu sering disampaikan oleh Anda pada saat komunikasi dan efektif dari suatu kasus. Biasanya Anda menyarankan juga terapi non farmakologinya seperti apa, gitu ya. Oke, nah kalau untuk terapi farmakologinya untuk mengurangi kadar asam urat, kita bisa kasih yang memang obat yang menghambat produksi asam urat seperti allopurinol atau yang meningkatkan sekresi asam urat seperti probenecid, sulfenfirazon maupun colchicine. Gitu ya. Oke, ini guideline terapinya. Jadi Anda bisa lihat di sini mulai dari diagnosa, kemudian kondisi-kondisi pasien, apakah dia umurnya di atas 65 tahun apa tidak gitu ya. Kenapa usia 65 tahun menjadi patokan? Karena seringkali kalau usianya sudah lebih dari 65 tahun biasanya rentan udah sensitif juga gitu ya, rentan dia mengalami gangguan fungsi lambung. Jadi jarang banget tuh bisa kita kasih obat yang bisa yang COX-1. Tapi seringkali juga kalau misalkan usianya di atas 65 juga ada masalah di kardiovaskuler gitu kan ya. Jadi kalaupun misalkan, jadi nanti Anda tuh tinggal tinggal mempertimbangkan yang resikonya paling rendah yang mana. Kalaupun misalkan Anda mau kasih antiinflamasi yang juga kerjanya di COX-1, mungkin Anda kasih pendamping obatnya itu apa tambahannya. Karena kalau enggak, misalkan menimbulkan efek samping apa? Nah, kalau katakanlah misalkan kayak gini, kalau misalkan efek sampingnya ke arah lambung, tapi kemudian Anda sudah cermati itu dan Anda menemukan itu sebagai satu kasus efek samping obat. Berarti Anda tuh sebetulnya bisa. Jadi kan nggak mungkin dong apoteker mengganti obat ya. Apalagi Anda gantinya dengan yang kerjanya di COX-2. Kan nggak mungkin, itu harus resep dokter. Tapi Anda bisa menyarankan menambahkan obat yang bisa menekan pengeluaran apa namanya asam lambung gitu ya. Katakanlah misalkan obat-obat yang seperti antasida itu kan boleh Anda berikan secara bebas.
Kemudian beberapa obat yang masuk di kategori yang H2 blocker itu ada yang masuk dalam daftar DOA, jadi Anda juga bisa kasih atau bahkan PPI juga bisa Anda kasih dalam jumlah tertentu gitu ya. Itu untuk mengurangi efek samping. Kemudian memperhatikan creatinine clearance-nya seperti apa, karena ya itu tadi gitu. Pada akhirnya kalau memang Anda merekomendasikan pasiennya diberikan allopurinol, itu pun harus dilihat allopurinol dan creatinine clearance-nya itu seperti apa. Karena allopurinol, probenecid itu juga kerjanya di gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa lihat seperti itu. Ini nggak akan saya bacakan, Anda silahkan aja untuk baca sendiri. Obatnya apa saja sih yang bisa diminum atau bisa digunakan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah rheumatoid arthritis. Atau rheumatoid arthritis itu seringkali juga dibilang rematik kalau orang awam bilangnya gitu ya. Ini tuh merupakan penyakit autoimun itu. Jadi yang rheumatoid arthritis ini autoimun, karena dia autoimun, jadi seringkali penyebabnya itu juga nggak jelas atau nggak diketahui. Bisa penyebabnya itu karena memang faktor genetik, namanya juga autoimun ya. Jadi dia bisa karena faktor genetik, tapi bisa juga karena faktor lingkungan. Kenapa? Lagi ngajar. Iya, lagi ngajar sampai jam 11 deh. Iya, padahal nggak jam 11 banget juga ya. Terus saya lupa tuh kalau misalkan lagi ini. Oke, kita ingat-ingat lagi. Ya, karena ini penyakit autoimun, jadi bisa karena faktor genetik, bisa juga karena lingkungan. Lingkungannya ini juga macam-macam, termasuk salah satunya dari kebiasaan atau kesalahan pola hidup. Ya, eh, kesalahan pola hidup atau ya termasuk kitanya udah berusaha hidup sehat gitu ya. Tapi ternyata lingkungan kita enggak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Yang contohnya yang misalkan yang enggak itu yang kayak gimana? Ya katakanlah misalkan contoh contoh yang paling gampang. Kita tuh berusaha hidup sehat, kita tuh enggak apa namanya? Kita tidak merokok gitu. Tapi ternyata lingkungan kita tuh merokok gitu. Ya itu pun bisa mengganggu gitu ya. Banyak orang-orang yang apa namanya? Mengalami kerugian itu sebetulnya karena eh, apa ya? Banyak orang itu yang sakit kan sebetulnya dia tuh dirugikan oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan sih kita bukan orang yang termasuk seperti itu gitu ya. Karena kan berarti kita tuh dosa juga ya, eh, kelakuan kita terus menyebabkan orang lain jadi sakit dan nggak kerasa gitu kan ya. Gitu. Rheumatoid arthritis itu kan rematik, jadi si keluhannya itu juga bengkak dan nyeri sendi. Ya, jadi bengkak dan nyeri sendi, kemudian seringkali cairan di antara sendinya ini juga berkurang. Jadi orangnya eh, sakit. Kenapa? Karena di sininya berkurang. Jadi ini sama ini bergesekan, ininya bengkak, sehingga sulit sekali untuk bisa digerakkan. Gitu. Orang yang sakit rematik itu juga kadang sering kali jerit-jerit gitu ya, karena nggak bisa digerakkan. Anda kebayang nggak? eh ini kan sering kali kan ini ini katakanlah ini area tungkai. Ini area tungkai ya. Yang sendi ini area area tungkai. eh Katakanlah karena memang area tungkai yang paling berat bekerja itu kan area kaki ya. Karena kan menopang badan dan sebagainya. Ini yang paling berat tuh di area kaki, dia menopang badan, dia juga membuat kita bisa berjalan gitu kan ya. Anda bisa terbayang ketika area ini sakit, orang tuh nggak bisa jalan sakit, duduk nggak bisa ditekuk. Padahal aktivitas kita, apa yang tidak kita tekuk kaki, maksudnya aktivitas apa yang kita tidak menekuk kaki. Nggak mungkin orang itu berdiri terus-terusan, ya kan? Kalaupun misalkan dia nggak berdiri, dia harus duduk, duduknya diselonjorin. Karena untuk ditekuk sakit. Boro-boro duduknya di bawah, nggak pakai kursi. Duduk pakai kursi aja, pasti sakit.
Seringkali kita ngelihat orang tua itu kalau misalkan lagi duduk, itu dilurusin dulu kakinya, baru kemudian dia berdiri. Ya, jadi ini tuh sakit sekali. Tapi kadang-kadang banyak juga orang tua yang dia tuh emang nggak bisa duduk sama sekali, dan kalau udah duduk dia juga nggak bisa berdiri. Rasanya itu sakit, gitu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah kita tuh belum pernah ngalamin yang seperti ini. Jadi ya katakanlah ya kita belum ngerasain sih ya, gitu sakitnya seperti apa. Tapi kalau Anda sering lihat orang-orang yang seperti ini, mereka tersiksa karena mereka nggak bisa beraktivitas. Apalagi orang-orang yang terbiasa aktif. Ini tuh kondisinya menyiksa gitu ya, gitu. Jadi bisa karena genotip, genetik gitu ya, bisa karena memang faktor lingkungan, termasuk juga stres dan ya pola makan juga bisa ya, gitu. Oke, sama aja seperti penyakit yang gout, tujuan terapinya ya sama ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, berarti kan memang jangan sakit, jangan berasa sakit pasiennya sehingga tetap bisa beraktivitas, kemudian penyakitnya jangan tambah parah gitu kan. Jadi kita hambat progresivitasnya. Kalau kerja itu kan kita tunggu ya, kita stimulasi progresivitas gitu kan. Kalau penyakit justru harus kita cegah progresivitasnya. Kalau progresivitasnya bisa kita cegah ya berarti kita usahakan dia juga menjadi tidak sering kambuh dan tidak ada juga komplikasi yang bisa terjadi gitu ya. Nah, untuk rematik ini ada beberapa evaluasi awal yang bisa kita lakukan atau bisa kita sarankan, entah itu ke tenaga kesehatan ataupun misalkan ke pasiennya juga, ya. Eh, Katakanlah yang paling mudah yang bisa ditentukan adalah aktivitas penyakit. Teman-teman bisa menyarankan pasiennya itu untuk dicek LED ataupun CRP-nya. Cuman kalau CRP ini kan dia lebih lebih mahal ya. Dia protein dalam tubuh kita sih dan dua-duanya penanda penanda inflamasi. Tapi kalau secara ekonomi CRP ini uh, biayanya lebih mahal daripada LED. Tapi pada prinsipnya sama aja. Kedua bagian ini, baik LED maupun CRP, ini adalah parameter klinis yang bisa menunjukkan tubuh kita itu mengalami inflamasi apa tidak. Ya, ada kadar normalnya. Katakanlah misalkan kalau CRP ya harusnya di bawah 8 mikro gitu ya, normal. Tapi orang-orang yang punya inflamasi itu kadang-kadang ada yang kadarnya sampai puluhan atau bahkan sampai ratusan, padahal normalnya di bawah 8 mikro gitu. Ya, katakanlah kayak misalkan waktu ya kalau saya sih ngalamin COVID gitu. Waktu kemarin kena infeksi COVID, karena memang ada infeksi, kemudian orang-orang kan pasti tubuhnya inflamasi ya, walaupun nggak kelihatan kan. Tapi tapi kalau ada infeksi itu pasti tubuh kita inflamasi. Ya, di dalam tubuh itu inflamasi. Itu dicek kadar CRP-nya. Kalau misalkan yang pernah ngalamin COVID gitu ya, ini dicek nih kadar inflamasinya, kadar CRP-nya. Dan kalau kadarnya memang tinggi, pasti kita saat itu dulu itu pasti kita disuruhnya isolasi. Entah kita COVID beneran atau karena kita inflamasi karena faktor lain, tapi pokoknya saat itu pasti kita disuruh isolasi gitu ya. Tapi kalau LED ini adalah laju endap darah. LED itu laju endap darah. Sama aja. Kalau misalkan laju endap darahnya cepat, berarti darahnya kental. Dan itu menunjukkan kita itu inflamasi. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi parameter? Karena logikanya kan seperti ini. Orang sakit rematik, berarti kan dia mengalami yang namanya inflamasi. Kemudian orang ini akan dikasih obat, maka tujuannya adalah dia sembuh. Kalau sembuh berarti kan nggak inflamasi lagi, gitu ya. Nah, agar dia tuh bisa sembuh, berarti kan ini kita kasih obat tuh di sini ya. Jadi harapannya itu biar dia itu sembuh. Nah, kita kasih obat di sini. Nah, untuk menunjukkan aktivitas kerja obatnya, kan kita perlu tahu nih, obat yang dikasih ini efektif apa enggak. Untuk menunjukkan efektivitas kerja obatnya, maka kita tuh perlu mengukur kondisi awal sebelum dikasih obat dan kondisi akhir setelah diberikan obat. Biar kita tuh tahu, katakanlah misalkan kondisi awal sebelum diberikan obat memang betul menunjukkan inflamasi.
Maka setelah diberikan obat, harusnya dia tidak lagi menunjukkan gejala inflamasi yang tinggi atau paling tidak ada penurunan. Berarti obatnya efektif, gitu ya. Obatnya memberikan progres yang bagus, gitu. Jadi terapinya bagus. Tapi kalau misalkan kita sudah coba kasih obat, tapi ternyata nggak ada efeknya, gitu kan, maka yang berikutnya dilakukan adalah pertimbangkan kembali obatnya sudah sesuai apa tidak. Kan gitu ya. Oke, jadi kayak gitulah logikanya. Kemudian status fungsional itu juga status fungsional, masalah mekanik sendi, gejala ekstraartikular, ini biasanya juga kita cek dari pergerakan sendi, kemampuan orang itu untuk bergerak. Ada parameternya, ada kalau kita bilangnya ada instrumennya gitu ya, ada instrumen yang bisa kita ukurkan ke pasien, entah itu melalui mekanisme kita wawancara pasien atau kita memang ngetes fungsi sendinya, tapi semuanya memang uh, cek gitu ya status fungsional yang ada di sendi orang itu ya. Kemudian bisa dilihat dari yang berikutnya adalah evaluasinya itu juga bisa cek dari kerusakan radiologis. Jadi gambaran radiologisnya itu pasien yang mengalami rematik itu seperti apa gitu ya. Walaupun jujur saja ketika kita datang ke dokter di awal-awal pasti dokternya tuh belum sampai ke lihat gambaran radiologis, kemudian nggak lihat dulu cek lab gitu ya. Biasanya mereka suka memberikan kita itu atau menyarankan ke pasien itu ngasih yang obat-obat analgetik yang tadi itu gitu ya, yang memang bisa menekan rasa sakitnya. Oke, kalau misalkan udah diberikan obat penahan rasa sakit sampai ada beberapa tingkatan gitu ya, dan masih belum membaik, maka pilihan berikutnya atau guideline obat untuk rematik ini adalah kelompok DMARD. Ya, dari kelompok DMARD ini yang memang paling sering keluar di katakanlah di soal CBT ya. Ini pilihannya yang ini. Tapi kemudian karena ini pilihan pertama ya. Ini pilihan pertama. Kalau misalkan ini nggak eh, tertoleransi gitu, biasanya kan sekali lagi ya, kalau misalkan kasusnya orang sakit rematik, terus dokter kasihnya methotrexat, tapi kemudian pasien tidak menerima methotrexat, tertoleransi, maka Anda harus mencari untuk pengganti methotrexatnya itu apa gitu ya. Nah, biasanya kalau pilihan pertama untuk yang ganti methotrexat ini yang agen biologi yang masuk di TNF alpha inhibitor. Jadi yang kelompok TNF alpha inhibitor. Biasanya itu. Ya, jadi yang agen biologi ini untuk yang biasanya kita pakai untuk yang uh, methotrexatnya sudah toleransi. Tapi tentu saja ya, penggunanya tetap ada hal-hal yang harus kita monitoring. Oke, eh kemudian obat-obat kortikosteroid ini kenapa saya masukkan? Kadang seringkali obat-obat kortikosteroid ini tuh Anda tuh suka pabaliut gitu ya. Obat-obat kortikosteroid ini sama artinya dengan glukokortikoid. Pernah di soal OSCE glukokortikoid ini ada keluar di resep, tapi kayaknya waktu itu mahasiswanya tuh kurang paham bahwa glukokortikoid itu sebetulnya adalah kortikosteroid. Nah, yang ditanyakan pada saat itu adalah interaksi obatnya sebenarnya. Tapi karena nggak paham, terus akhirnya bukunya cuma diputar-putar aja, maksudnya dia buka gitu ya. Dia buka, dia baca, tapi nggak gitu. Itu juga tolong di apa dihafalkan, difahami lah gitu ya. Kita tuh kita tuh nggak kadang-kadang kita juga nggak bisa menghafalkan semuanya, tapi paling tidak kita paham intinya. Kemudian kalaupun misalkan tidak hafal secara keseluruhan, tapi pada saat ada di ujian gitu ya, Anda diminta untuk membuka bukunya, Anda juga tahu bagaimana mencari informasi obat itu di pustaka. Oke. Kemudian yang berikutnya osteoartritis. Ya, osteoartritis. Tadi saya mulai 9:30 ya. Ini udah waktu saya tuh kalau nggak salah 45 menit aja ya. Oke, ini kalau memang Anda merasa kecepatan ya pokoknya bilang aja lah ya. Ini saya udah berusaha ini juga sih ya, berusaha pelan.
berusaha pelan tapi memang ngejar waktu juga karena harusnya tuh 45 menit, tapi jujur aja 45 menit nggak akan keburu, pasti lebih, tapi juga tidak bisa menjelaskan detail satu persatu karena kalau kayak gitu tuh bisa bisa 7 jam sendiri gitu ya. Satu-satu dijelasin satu penyakit 2 SKS. Ini berarti kan pada berapa penyakit berapa SKS gitu ya. Oke, makanya saya bilang ini review. Silakan Anda baca lagi di rumah, pelajari kembali. Apa ya? Pokoknya saya sih berharap Anda nih semua lulus ya. eh kita kita coba kasih stimulus aja, yang eksekusi akhir tetap di Anda, gitu ya. Kita coba kasih Anda semangat, eksekusi akhir tetap keputusan ada di kalian semuanya, gitu ya. Jadi lebih bersemangat lagi. Ini November tuh mau try out, ya kan? November tuh mau try out, tanggal 30 itu juga nggak lama. Surat dari PP-nya, dari PN nasionalnya sudah masuk ke kita. Jadi kita tuh sudah akan bersiap juga untuk mempersiapkan tryout CBT ini. Jadi kalau kita aja yang hanya menyiapkan fasilitas sudah bersiap, Anda tuh yang menyiapkan intinya gitu kan. Maka harusnya Anda tuh lebih bersiap lagi gitu ya. Jangan berpikir, ah ini cuma tryout gitu kan, belum exit exam, terus masih bisa leha-leha. Jangan seperti itu gitu ya. Karena eh, apa namanya, eh, gambaran Anda itu bisa lulus atau tidak sebetulnya tergambar dari hasil tryout CBT dan juga nanti dari hasil UPOT ya. Memang betul setelah tryout CBT nanti masih ada kesempatan. Tapi kalau menurut saya tryout CBT jadikan sebagai titik awal, titik tonggak gitu kan ya. Jadi titik awal di mana nanti itu tuh start awalnya kalian. Kalau kalian di TO itu udah lulus, katakanlah Anda lulus dengan nilai yang masih di area ngepas gitu ya, 60 misalkan. Maka maka nanti kalau misalkan kami mengadakan UPOT, itu tuh yang 60 itu berarti setiap kali UPOT itu harus naik. Dan kalau itu bisa, yakin ujian TO-nya nanti, ujian CBT-nya nanti lulus semuanya. Ya, saya pengennya teman-teman nih 199 masuk, ya 199 ini juga semuanya disumpah ya di hari yang sama sama teman-teman ya. Oke. Ya, osteoartritis ini penyakit degeneratif. Kenapa disebutnya penyakit degeneratif? Pada umumnya penyakit degeneratif itu eh, apa ya, korelasinya tuh berhubungannya tuh penyakit yang biasanya diderita sama mereka yang sudah tua gitu. Tapi sebetulnya penyakit-penyakit degeneratif sekarang tuh juga udah nggak relevan lagi ya, masih dikategorikan sebagai penyakit degeneratif. Karena Anda tuh tahu juga osteoartritis nggak selalu diderita oleh lansia. Betul, sebagian besar lansia yang mengalami ini. Tapi kalau sekarang, ya nggak selalu juga. Karena orang-orang yang obesitas itu nggak harus lansia. Kadang-kadang lansia malah berat badannya udah mulai turun. Ya, orang-orang yang obesitas zaman sekarang, gitu ya, 2024 ini banyak diderita justru oleh anak-anak yang masih kategori usia produktif gitu. Ya, itu obesitas gitu. Kemudian aktivitas kita juga kadang-kadang apa ya, banyak yang orang-orang itu beraktivitas tuh berlebihan, udah lelah, terus masih juga ya niatnya baik gitu ya, habis lelah, udah kelelahan, terus dia juga masih olahraga, olahraganya juga diforsir gitu, kemudian udah gitu langsung gitu ya, maksudnya nggak masalah, memang harus kita berolahraga, tapi kan ada aturannya. Ya, ada aturannya berapa jam, kemudian aktivitas olahraganya yang dilakukan itu yang seperti apa gitu kan, nggak serta merta oh karena harus olahraga kemudian diforsir ototnya tulangnya untuk ini kan nggak juga seperti itu, karena ini resiko menyebabkan cedera atau trauma gitu ya, itu beberapa faktor resikonya. Nah, ini gambaran X-ray-nya untuk orang-orang yang mengalami osteoartritis, jadi memang ada masalah di daerah sendinya gitu ya, jadi ya sakit yang terasanya. Untuk obatnya gimana? Sama aja sih gitu ya, sama yang sebelumnya. Karena saya udah ini di awal,
sama aja seperti yang sebelumnya. Jadi obat yang pertama diberikan eh, apa namanya paracetamol dulu. Ya. Non farmakologi silahkan aja ya, Anda baca aja. Jadi mereka tuh boleh, jadi gini loh, orang osteoartritis itu kalau aktivitasnya terlalu berat mereka sakit, tapi mereka nggak ada aktivitas sama sekali, diem aja gitu ya, duduk mereka juga sakit. Jadi serba salah sebenarnya. Tetap harus ada aktivitas, tetap harus ada gerakan, tapi yang sewajarnya yang memang masih bisa mereka ikuti gitu ya. Jadi dibiarin terus duduk nggak bergerak juga sakit. Tapi kalau latihannya itu terlalu berlebihan juga sakit. Jadi harus inilah ya. Oke, sama ya, seperti yang sebelumnya ya. Paracetamol dulu boleh dikombinasi. Kalau misalkan memang ada masalah dengan gangguan pencernaan, seperti yang tadi saya bilang, boleh dikombinasi dulu dengan obat yang agen sitoprotektif, agen apa protektif gaster gitu ya. Jadi kayak kelompok eh, apa namanya? H2 blocker ya, kelompok H2 blocker atau PPI itu boleh sebelum misalkan diganti menjadi yang kelompok yang COX-2 itu ya. Oke. Kalau misalkan masih nyerinya tidak tertahankan, kalau yang tadi obatnya masih yang oral, kemudian masih tidak tertahankan, Anda boleh ganti steroidnya dengan yang injeksi. Boleh. Atau bahkan kalau misalkan masih nggak tertahankan lagi, boleh ditambah tramadol, itu kan OT ya, atau bahkan sampai ke kategori yang memang menggunakan obat opioid itu juga boleh. Ya. Kemudian ditambahkan juga asam hyaluronat biasanya agar sendinya tuh tidak terlalu sakit. Ya, ini guideline-nya Anda bisa baca untuk lebih detailnya. Nah, next yang berikutnya adalah osteoporosis. Ini berbeda dengan yang tiga tadi. Osteoporosis, kalau yang tadi kan lebih ke radang ya. Kalau osteoporosis ini tuh pengeroposan. Jadi pengeroposan sendi ya, pengeroposan tulang. Nah, yang namanya pengeroposan tulang sih cenderung nggak radang gitu ya, tapi justru tulangnya keropos. Resiko yang paling besar apa? Orang-orang yang mengalami pengeroposan tulang itu tulangnya bisa memendek karena keropos ya, tulangnya bisa memendek. Kemudian karena tulangnya juga keropos, itu bisa patah. Jadi si tulangnya itu bisa mudah patah gitu. Jadi orang-orang yang memang osteoporosisnya udah berat itu bahkan untuk di apa ya, untuk diangkat aja tuh nggak susah gitu. Takutnya tuh ya rapuh gitulah, pokoknya tulangnya rapuh gitu. Jadi itu yang halnya seperti itu. Nah, kerapuhan tulang ini biasanya kita ukur ya, parameter klinisnya apa sih yang menunjukkan kerapuhan tulang? Itu biasanya diukur dengan DEXA gitu, dan hasil luarannya itu adalah nilai test score. Jadi hasil luarannya dari tes DEXA itu adalah nilai test score. Yang dikategorikan osteoporosis itu nilai test score-nya itu harus lebih kecil dari minus 2,5 gitu ya. Ini klasifikasinya seperti ini, tapi yang untuk di soal CBT seringkali di soal CBT udah letter lock ya, langsung dituliskan test score-nya itu memang ekstrim di bawah minus 2,5. Jadi harusnya sih Anda sudah uh, langsung bisa mengidentifikasi itu osteoporosis gitu ya. Harusnya tuh udah bisa seperti itu. Itu osteoporosis karena memang nilai test score-nya itu lebih kecil dari minus 2,5 gitu. Ya intinya tuh maksudnya kita bikin soal juga nggak nggak setengah-setengah sih ya. Jadi misalkan nggak nanggung kita bikin soal tes skornya tuh 1 gitu, nggak kayak gitu. Biasanya langsung aja dibikin yang memang menunjukkan kondisi pasiennya itu osteoporosis. Nah, pengobatannya apa? eh Kalau misalkan pengobatan itu tentu saja sama ya. Pengobatan itu ada yang non farmakologi, ada yang farmakologi, jelas seperti itu. Untuk mengurangi resiko patah tulang dari sisi non farmakologinya, lagi-lagi balik lagi ke eh, apa namanya
pengubahan pola hidup. Gitu ya. Lagi-lagi kembali ke pengubahan pola hidup. Jadi memperbaiki pola hidupnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah diet vitamin D. Terutama untuk mereka-mereka yang sebetulnya kalau untuk prinsip pencegahan gitu ya, terutama untuk mereka-mereka yang di usia anak-anak aja udah vitamin D udah harus berapa kadarnya ya, saya lupa. Di sini tuh Anda pernah dengar nggak istilahnya diet vitamin D itu untuk vitamin itu kalau 1.000 per hari katanya itu kurang. Anda ini lagi lah. Tapi kalau secara teori kan seperti itu ya. Tapi kalau yang kepadatan tulang itu 1.000 unit per hari itu katanya kurang. Minimal tuh di 5.000 per hari vitamin D itu. Ya, tapi apapun lah berapa dosis kalau kalau di pustaka pasti segini ya. Kalau yang 5.000 itu kan dokternya yang bilang langsung. Ah, jadi Anda tuh harusnya bacanya di jurnal kalau kayak gitu. Tapi belum lazim sih kalau untuk di soal ujian. Ya, pokoknya kalau soal ujian mas sekarang vitamin D setiap hari, kemudian kalsium itu untuk membantu kepadatan tulang. Kemudian ada beberapa obat-obatan yang bisa digunakan, contohnya seperti bifosfonat dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan Anda tanyanya itu guideline terapi untuk mereka-mereka yang memang sudah terindikasi dia itu mengalami osteoporosis, maka pemberian bifosfonat itu pemberian yang guideline utamanya itu. Jadi bifosfonat ini yang pertama diberikan. Kenapa? Karena yang bifosfonat itu secara mekanisme kerja dia itu akan bisa mempertahankan matriks tulang. Ya, yang bifosfonat itu bekerjanya dia tuh mempertahankan matriks tulang. Jadi ibaratnya kalau bangunan matriks tulang itu rangka besinya itu matriks tulang gitu. Itu jadi pertahankan dulu, baru kemudian kalsium, vitamin D itu ngikutin gitu kan. Tapi kalau yang disuplainya itu vitamin D, kalsiumnya, matriks tulangnya hancur, tetap aja jatuhnya roboh gitu kan. Nggak bisa berdiri tegak tulangnya itu. Gitu. Jadi untuk yang terapi yang osteoporosis itu guideline pertamanya adalah bifosfonat. Oke, ya. Berikutnya toksisitas. Toksisitas itu namanya keracunan. Ya, maksudnya keracunan. Prinsip dari masalah toksisitas adalah kalau orang keracunan yang harus dilakukan adalah mempercepat, mencegah absorpsi racun atau toksikan, kemudian mempercepat eliminasi. Ya, jadi kata kuncinya ketika Anda baca soal terkait dengan toksisitas, yang harus Anda lakukan adalah pilih jawaban yang memang secara teoritis dia itu mencegah absorpsi racun atau mempercepat eliminasi racun. Ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan gitu ya terkait dengan mencegah absorpsi racun ataupun yang ini eliminasi racun, mempercepat eliminasi racun. Apa ya? Beberapa hal itu katakanlah misalkan seperti ini. Ini yang pernah kuliah toksikologi klinis, sebetulnya pasti Anda harusnya dapat ini ya, sudah ya slide-nya yang lebih detail hal-hal yang memang bisa dilakukan untuk mengatasi keracunan. Tapi yang paling utama kalau yang di CBT itu yang pemberian antidot, ya pemberian antidot. Antidot tuh harus seperti ini, tapi ada beberapa caranya tuh kan ada macam-macam ya. Kayak misalkan ada bisa memberikan apa, bisa digunakan antidot yang sifatnya ini nih, misalkan menurunkan konsentrasi racun gitu. Katakanlah misalkan yang menurunkan konsentrasi racun itu Anda lakukan minum banyak pengenceran itu juga menurunkan konsentrasi racun. Iya kan? Minum banyak pengenceran itu juga menurunkan konsentrasi racun. Kemudian kalau yang mempercepat detoksifikasi ya berarti si racunnya itu segera dibuang. Jadi metabolismenya itu dipercepat gitu ya. Itu dipercepat sehingga racunnya itu kebuang.
Termasuk di antaranya yang mempercepat detoksifikasi itu apa ya? Yang membasahkan urin. Gitu kan. Jadi kan racunnya itu juga tetap cepat kebuang gitu. Kemudian mempercepat eliminasi sama ya, membasahkan urin tuh seperti itu, mempercepat eliminasi. Kalau yang pembentukan kompleks itu biasanya untuk keracunan-keracunan yang logam berat. Keracunan-keracunan logam berat itu biasanya kita kasih zat yang memang bisa mengikat logam beratnya di bentuk kompleks, itu yang kemudian uh, tidak pecah di sepanjang saluran pencernaan dan bisa langsung kebuang. Atau ada juga yang sifatnya apa ya, kompetitif. Kalau yang kompetitif, contohnya misalkan orang keracunan atropin gitu ya. Nah, Anda tuh harus tahu atropin itu kolinergik apa antikolinergik. Kalau yang kompetitif berarti kita tuh akan kasih antidotnya itu yang sifatnya itu lawannya. Jadi kalau misalkan keracunannya kolinergik, berarti nanti kita kasih antidotnya yang antikolinergik. Kalau keracunannya antikolinergik, kita kasih antidotnya kolinergik. Ya, atau ya kerjanya seperti kolinergik. Kalau keracunannya itu misalkan sama obat yang bekerja di reseptor mu kappa gamma gitu ya. Jadi kayak misalkan morfin gitu ya, memang kerjanya di SSP di situ. Maka antidotnya kita kasih yang antagonis yang kerjanya di situ. Gitu ya. Jadi antagonisnya yang kerjanya di situ. Jadi kita kasihnya misalkan naloxon. Kenapa? Naloxon itu kompetitif dengan obat-obat opioid yang memang kerjanya di reseptor itu. Jadi kan bersaing dia ya. Jadi dia bisa mengusir obat-obat opioid agar tidak bekerja di reseptor. Itu yang antagonisnya kompetitif. Ya. Oke, ini beberapa contoh yang bisa Anda hafalkan. Ada banyak sebetulnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Anda hafalkan, terkhusus kalau untuk soal CBT, karena kalau untuk soal OSCE, toksisitas tuh rasanya saya belum nemu ya di soal OSCE ya, kalau untuk yang kasus toksisitas. Entah mungkin nanti dibikin apa gimana gitu ya, tapi kalau untuk sekarang kasus toksisitas ini belum pernah ya, seingat saya. Tapi kalau yang di CBT itu ada. Pertanyaan di CBT itu lebih ke keracunannya apa, kemudian antidotumnya apa. Kemudian keracunannya apa, kemudian kalau akan apa dikasih antidotum itu tuh mekanisme kerjanya bagaimana gitu. Jadi antara dua itu aja sih yang sering keluar gitu ya. Kemudian keuntungan yang lain kalau ini kan eh, apa ya, keracunan itu kondisi yang jarang terjadi sebetulnya di masyarakat. Beda kan dengan tadi kasus asam urat gitu ya. Keracunan itu kan kasus yang jarang terjadi di masyarakat, tapi memang itu tuh kalau di rumah sakit obat-obatnya juga kan tetap harus ada gitu ya. Jadi dia masuk kategori obat yang jarang keluar tapi tetap harus ada. Gitu. Sehingga dokter pun seringkali nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memahami detail lah tentang ini itu gitu ya, kecuali dokter toksikologi nggak memahami detail gitu. Nah ini tuh yang jadi maksudnya gini loh, kalau keluar di CBT itu ini yang lebih mudah untuk Anda hafalkan karena pilihannya pasti antidotum yang pertama. Jadi nggak nggak pilihan guideline yang kan tadi kan kalau asam urat kan misalnya guideline-nya yang kedua apa yang ketiga gitu. Tapi kalau antidotum udah aja Anda hafalkan keracunan apa, antidotumnya apa karena itu yang keluar. Ya tinggal yang mana gitu ya. Jadi ini contohnya kayak acetaminophen, antidotumnya asetilsistein. Kemudian kalau beta blocker, Anda bisa kasih glukagon. Kalau misalkan keracunan metanol, bisa dikasih fomepizol atau dikasih etanol gitu ya. Kalau keracunannya narkotika bisa dikasih naloxon dan seterusnya. Anda silahkan eh, boleh hafalkan gitu ya, eh, apa saja. Ada baiknya si antidot dan keracunannya apa, Anda juga tambahkan gitu ya, sehingga apa namanya bank data Anda tuh lebih banyak.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Materinya cukup banyak sih ya, gitu. Jadi eh apa ya? Ya, ini saya juga udah lebih lebih jauh nih apa namanya pemantapannya kan jatahnya 45 menit kayaknya saya udah mau dua kalinya padahal tadi sempat ada masalah dulu kan sama laptopnya itu. Tapi ternyata juga malah jadi lebih lama gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa dipahami. Kalau misalkan Anda yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalkan Anda merasanya, oh ini saat ini masih bisa dipahami dan cukup gitu ya. Nanti pertanyaannya masih dikumpulin dulu ya, mangga silahkan gitu ya. Kita diskusi lah ya. Kita sama-sama. Belum tentu saya juga paham semuanya, tapi mari kita sama-sama diskusi. Kalau misalkan Anda ada kendala, ayo bareng-bareng apa namanya kita diskusikan. Mudah-mudahan apa namanya saya bisa bantu teman-teman semua em, apa ya jadi jalan wasilah lah teman-teman ini bisa lulus semuanya gitu ya. Saya sangat berharap sekali kalian semua tuh bisa lulus gitu ya. Lulus 100%. Ya, Anda tuh bisa masuk ke Jani, pastikan dari institusi asalnya Anda tuh juga punya nilai yang baik gitu ya. Jadi kan sebetulnya hanya tinggal meneruskan saja kebiasaan baiknya, ya sedapat mungkin juga lebih baik ditingkatkan lagi kebiasaan baiknya, belajarnya, sehingga juga tidak akan kesulitan pada saat nanti Anda harus ujian CBT. Anggap aja ujian CBT itu kan kayak ujian UAS gitu ya, cuman beda jumlah soalnya aja. Ujian CBT 200 soal, tapi kalau misalkan Anda mau hitung-hitung, sebetulnya kan nggak 200 soal itu satu materi kan. Toh Anda UAS juga kadang-kadang satu mata kuliah tuh soalnya juga bisa 70, bisa berapa gitu kan. Sama aja gitu. Ini malah udah campur-campur semuanya di ujian CBT itu. Jadi kan tinggal Anda tuh membiasakan belajar lagi, membuka-buka lagi, insya Allah semuanya lulus. Dan saya percaya Anda itu juga sebetulnya bisa. Ya, oke. Karena nggak ada yang ngacung gitu ya. Jadi saya anggap semuanya sudah memahami review yang tadi diberikan. Terima kasih banyak untuk atensinya. Eh, kita bisa ketemu lagi bulan depan ya. Kan bulan depan udah mulai pengkayaan. Yang mau sidang belajar lebih giat, sidang dulu baru TOCBT ya. Oke, yang TOCBT dulu eh, berikutnya tuh sidang sama aja ya, sama aja. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu.